Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, sehingga doa malam kami menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Nah, mari kita melanjutkan doa malam kita. Doa malam yang diadakan secara online ini secara Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan silahkan saudara kirimkan, baik melalui Japri maupun melalui kolom chatting. Jika ingin kami menjawabnya, maka kami akan menjadikannya tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam seringkali kita gunakan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini, ditinjau dari sisi kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita tidak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi kita semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, seperti pada judul malam hari ini, saya ingin menyampaikan judul renungan, Makanan Menentukan Kualitas Hidup. Ya, judul renungannya, Makanan Menentukan Kualitas Hidup. Nah, mari kita baca lebih dahulu firman Tuhan di kitab Hakim-Hakim pasal 13. Kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ketiga sampai kelima. Saya baca untuk saudara. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan umat pilihan Tuhan dari tangan orang Filistin. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, ini firman Tuhan yang ditujukan kepada Manoah dan istrinya, ayahnya Simson, yang akan melahirkan, yang ditemui malaikat menyatakan bahwa keluarga itu akan mempunyai anak, akan melahirkan anak, dan nanti akan menjadi pemimpin, menjadi nazir Allah. Nah, di sini tadi ada hubungannya dengan makanan. Dilarang atau tidak boleh makanan tertentu. Nah, kalau kita merenungkan soal makanan, maka sudah menjadi buah bibir banyak orang sekarang ini bahwa makanan itu mempengaruhi kesehatan dan bahkan juga mempengaruhi panjang pendeknya umur seseorang kalau mempengaruhi kesehatan itu. Nah, ini yang menjadi perenungan kita. Ternyata kitab suci sudah berkata, ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Manoah dan istrinya, maka malaikat itu berkata kepada istri Manoah, tadinya menemui istrinya dulu dan berkata bahwa engkau akan mengandung. Memang engkau mandul, tapi engkau akan mengandung. Dan mulai sekarang, jangan minum minuman yang memabukkan dan makanan yang haram. Karena engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu akan menjadi nazir Allah. Nah, ini suatu fakta, saudara-saudara. Fakta Alkitab. Ini menunjukkan bahwa makanan itu menghasilkan kualitas hidup. Artinya begini, cara berpikir saya ingin mengimpartasikan supaya saudara bisa mengikuti apa yang saya dapatkan ini, saudara. Istrinya Manoah diberitahu malaikat Tuhan bahwa Allah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu menjadi pilihan Tuhan, atau istilahnya disebut nazir Allah, seperti itu. Nah, selama mengandung, istrinya Manoah itu diarahkan atau diperintahkan oleh firman Tuhan melalui malaikat Tuhan itu supaya menjaga makanannya, saudara. Tidak boleh minum minuman yang memabukkan dan makanan yang haram. Nah, ini loh. Jadi, mari kita merenungkannya. Bayi yang dikandung oleh seorang ibu itu sudah jelas kalau itu penelitian modern menunjukkan bahwa seseorang yang sedang mengandung itu makanannya mempengaruhi bayi yang sedang dikandungnya. Nah, di sini firman Tuhan menyatakan supaya makan makanan pilihan. Ada makanan yang dilarang seperti itu. Jadi saya boleh menyimpulkan kalau makanan itu mempengaruhi kualitas hidup bayi yang akan dilahirkan. Jadi apa yang dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan itu menentukan kualitas hidup, itu loh. Nah, ini jelas sekali di sini. Karena bayi yang akan dilahirkan itu, yang nanti bernama Simson, itu nazir Allah, pilihan Tuhan. Dan sebetulnya Simson itu sejak awal dipersiapkan oleh Tuhan supaya hidupnya dijaga sedemikian rupa, pisau cukur tidak menyentuhnya, seperti itu. Dan dia menjadi nazir Tuhan, pilihan Tuhan untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan, begitulah. Ya, sebetulnya seperti itu, tapi kita tahu akhir hidup Simson nanti seperti apa. Hanya yang sekarang kita perhatikan adalah awal Tuhan mau memberikan
anak kepada Manoah dan istrinya, itu supaya mempersiapkan diri, dan ini ada hubungannya dengan makanan yang dimakan. Jadi sekali lagi, kalau saya boleh menyimpulkan, makanan yang dimakan itu oleh Tuhan saja diatur untuk menjaga seorang anak yang sedang dikandung, yang akan dilahirkan, yang nanti akan menjadi tokoh pilihan Tuhan, seperti itu loh. Nah gitu. Jadi makanan itu diatur oleh firman Tuhan. Nanti di tempat lain sebetulnya ada beberapa bagian Alkitab yang mengatur ini. Nah, dengan demikian mari kita merenungkan pada zaman kita sekarang. Saudara, pada zaman kita sekarang apakah betul makanan itu menentukan kualitas hidup? Ya, kalau kita merenungkan sekarang ini, buah bibir yang berkembang di masyarakat ya. Manusia sekarang ini umurnya lebih pendek karena banyak makan makanan instan, dikatakan seperti itu. Jadi yang mengandung banyak bahan pengawet, bahan kimia. Nah, kalau bahan pengawet itu merusakkan tubuh, ya. Nah, kalau itu sudah terbukti, saudara, ya. Nah, sehingga kita harus hati-hati dalam soal makan. Dan bahkan juga makanan itu mempengaruhi kesehatan kalau itu jelas ya. Ilmu modern menunjukkan kalau terlalu banyak makanan yang mengandung kolesterol, ya kolesterolnya naik dan orang cepat mati, itu masuk akal. Ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan, seperti itu. Jadi apa yang kita makan itu menentukan kesehatan, kekuatan, bahkan cara berpikir. Ya toh, ada makanan-makanan yang menyebabkan otak menjadi encer lah, istilahnya semacam itu. Makanya dianjurkan untuk makan ikan yang mengandung omega 3 segala itu. Ini penelitian-penelitian modern semacam itu. Jadi sudah jelas di penelitian modern bahwa makanan itu menentukan kualitas hidup seseorang, seperti itu. Nah, bahkan juga saya menjumpai fakta-fakta, tidak usah jauh-jauh ini, fakta-fakta seumur saya sekarang ini. Saya sudah menjumpai teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal maksudnya, yang gelojoh dalam soal makanan. Jadi kalau soal makan itu sampai ada pernah saya punya seorang sahabat itu terkena batu ginjal, dan batu ginjalnya itu terbesar di Indonesia, dikatakan semacam itu. Ketika dioperasi itu besarnya itu kalau menurut saya itu sebesar ginjal itu sendiri, karena kira-kira sekepalan tangan orang dewasa. Jadi sampai itu diminta sama rumah sakit untuk tidak tahu, untuk dibuat kenang-kenangan atau bagaimana. Batu ginjalnya itu besar sekali. Dan sewaktu masih hidup, sahabat saya ini berkata demikian, wah, pekerjaan saya itu pengemudi. Memang saya kalau makan gelojoh, saya akui, saya kalau makan gelojoh. Kalau sudah nyopir bis masuk ke terminal, itu maka makanannya selalu iso. Seruan itu, saudara ya, selalu iso dengan apa, gajehnya itu, gajeh tahu apa? Iya, gajeh. Ya, itulah ya. Jadi jeruan, dan itu sebetulnya bagi usia tertentu sudah harusnya mengurangi atau bahkan tidak boleh makan jeruan itu ya, karena kan di luar negeri kan jeruan itu tidak dimakan, itu makanan berbahaya. Jadi ada makanan-makanan yang berbahaya, ada, iya, makanan-makanan yang sebetulnya enak, tapi dari sisi kesehatan itu mempengaruhi kesehatan. Wah, ini orang-orang nakes, teman-teman, saudara yang bekerja sebagai tenaga kesehatan lebih memahami akan hal ini. Dan akhirnya sahabat saya ini tidak tertolong, ya sakit-sakitan terus akhirnya meninggal dalam usia yang relatif masih cukup muda, saudara ya. Nah, itu saya jumpai lebih dari satu. Ya, yang terbiasa mabuk itu jauh usianya lebih muda dari saya, tapi jadi pemabuk dan mati muda. Itu saya punya sahabat semacam itu. Jadi sudah menjadi fakta di sekitar kita sekarang bahwa makan sembarangan itu bisa mempengaruhi kesehatan, dalam hal ini mempengaruhi kualitas hidup, dan umurnya jadi pendek ya. Makanya apa yang masuk di mulut itu harus hati-hati ya. Sebetulnya kalau saya ingin memperluas termasuk rokok, saudara ya, tapi
Biasanya kalau berbicara masalah rokok itu karena penggemarnya banyak, itu maka menghadapi tantangan yang cukup berat bagi saya gitu. Ya silahkan saja. Tapi firman Tuhan kembali menyatakan bahwa apa yang masuk di mulut, ya, makanan itu diperintahkan oleh Tuhan, ada makanan pilihan dan ada yang dilarang. Untuk menentukan kualitas lahirnya seorang bayi yang nanti akan menjadi pilihan Tuhan. Itu yang terjadi kepada Manoah dan istrinya, saudara. Nah, mencermati akan hal ini, maka sebaiknya mari kita merenungkan bagi saudara yang masih gelojoh dalam soal makanan. Jadi, orang-orang yang, terutama kalau saya boleh menganjurkan, yang setengah umur itu usia antara 40 tahun lah ya, itu kan setengah umur itu namanya. Akhir dari 30-an lah, seperti itu harap hati-hati soal makanan. Ya, karena yang saya ingat, makanan yang menyebabkan stroke itu akibat dari 20 tahun yang lalu. Ya. Ya tadi, kalau terlalu banyak makanan yang mengandung kolesterol begitu, lalu menjadi stroke, itu dimulai 20 tahun sebelumnya sebetulnya. Makanya kalau ada orang stroke terus pantang makanan, itu terlambat jauh, telat. Dietnya telat, saudara. Seharusnya 20 tahun sebelumnya. Nah, sehingga orang-orang yang setengah umur, mari pikirkan, hati-hati dengan apa yang kita makan. Karena firman Tuhan mengatur, ya. Bahkan ada bagian firman yang lain, ya. Bagian firman Tuhan yang lain yang menyatakan soal makanan. Yang ini cukup tajam bagi saya. Seringkali saya ingat, ya. Amsal pasal 23 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Coba ini. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Coba. Wah, jadi firman Tuhan ini menggarisbawahi makanan itu penting untuk menentukan kualitas hidup, ya. Tadi yang di kitab Hakim-Hakim itu bahkan diulangi 2 kali loh, saudara. Ketika bunyinya adalah oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan seterusnya. Itu nanti di ayat 7 diulangi lagi, sama bunyinya. Tetapi berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai hari matinya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nah, jadi sesuatu yang diulang-ulang itu harap diperhatikan, itu penting, ya. Di Alkitab kalau ada kata yang diulang berkali-kali, itu harus diperhatikan. Itu artinya firman Tuhan menekankan sesuatu. Nah, apalagi di kitab Amsal dikatakan kalau engkau diundang makan seorang pembesar dan besar nafsumu, taruh pisau di lehermu. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya supaya tahu menahan diri, supaya tahu menguasai diri. Karena makanan itu godaan terbesar dalam hidup kita, saudara. Adam dan Hawa jatuh dosa karena makanan. Itu, dan iblis tahu itu. Ya, sehingga makanan itu sering digunakan untuk mencobai umat beriman. Nah, karena itu maka Tuhan mengakhiri yang Amsal 23 ini dengan ayat yang ketiga, jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu, katanya. Coba, nah ini jadi menipu itu manis di depan tapi pahit di belakang, itu penipu. Ya, makanan juga begitu, enak di lidah tetapi pikirkan akibatnya supaya kualitas hidup kita meningkat. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan hari ini merenungkan soal makanan menentukan kualitas hidup, ya. Nilainya bunyinya demikian.
Firman Tuhan menyatakan bahwa makanan mempengaruhi kualitas hidup. Karena itu orang beriman harus hati-hati dalam hal mengkonsumsi makanan. Ya, saudara, mungkin waktunya waktunya kurang bagi saya untuk menjelaskan lebih banyak lagi, tetapi setidaknya hal ini memicu kita untuk merenungkan. Ya, kita lebih berhati-hati. Sekali lagi, firman Tuhan menyatakan bahwa makanan mempengaruhi kualitas hidup. Karena itu, orang beriman harus hati-hati dalam hal mengkonsumsi makanan. Tuhan dipuji. Amin. Saudara, mari kita langsung berdoa. Hari ini kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa dengan doa Bapa kami dan doa Yabes. Ya, sepertinya saya ingin membiasakan diri nanti dalam renungan malam kita berdoa dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, dan berikanlah kepada kami suatu perasaan akan hadirat-Mu senantiasa, dan jauhkanlah kami daripada perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara. Dan kami memberitahukan bahwa doa malam diadakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada doa pagi, yang doa pagi lebih rinci lagi dan lebih seksama, ya saudara-saudara. Setiap jam 5 pagi, hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Minggu dan hari-hari besar Kristiani tidak diadakan, ya saudara ya. Tapi Senin sampai Sabtu kami adakan doa pagi dan doa malam. Saudara bisa mengikutinya pada jam-jam live streaming tersebut. Kalau terlambat mengikuti pas live streaming, bisa dibuka sesudahnya untuk mengikuti kelanjutan dari renungan-renungan firman Tuhan yang ada, sehingga kita diberkati. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.